Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb alam semesta yang telah menciptakan kita dan telah memberikan rezeki kepada semua makhluk yang melata. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan yang tidak bisa terhitung dengan kata. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menyebarkan cinta ke seluruh makhluk di alam semesta. Muhammad SAW yang keindahan kata-katanya sungguh sangat luar biasa, yang telah mengajak umatnya dan mengajak umat manusia menuju surga yang luasnya tiada tara, yang keindahannya tidak mampu diungkap dengan kata-kata. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan siapa saja yang istiqomah di atas petunjuk Rasulullah SAW. Saudara-saudara sekalian, berjumpa lagi dengan kita di bedah kitab Majalisu Syahri Ramadan karya dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Di kesempatan kali ini, teman-teman sekalian, kita masuk pada pertemuan yang ke-19, Majlis At-Tasi Asyar, yaitu majlis yang ke-19. Fi Ghazwati Fathi Makkah syarrafahallahu azza wa jalla, yaitu penaklukan kota Makkah. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita berbicara perang Badar dan bagaimana Nabi Muhammad SAW memenangkan perang Badar, dan kali ini kita akan berbicara bagaimana perang Fathu Makkah dan Nabi Muhammad SAW juga berhasil memenangkannya, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil sebagaimana pelajaran pada perang Badar banyak sekali. Jemaah sekalian, berawal dari peristiwa Hudaybiyah, yaitu pada tahun 6 Hijriah, Nabi Muhammad dan para sahabat mereka ingin berangkat melaksanakan umrah dan haji. Namun dihalang-halangi oleh orang-orang musyrik. Singkat cerita, terjadilah perjanjian yang kita kenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Yaitu apa? Isinya diantaranya kaum muslimin tidak boleh masuk kota Makkah pada tahun itu, bolehnya tahun berikutnya. Kemudian berikutnya adalah apa? Kaum muslimin harus menghormati sekutu orang-orang Makkah, sebagaimana orang Makkah juga harus menghormati sekutunya Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh memerangi sekutu kedua belah pihak. Memerangi apalagi membunuh sekutu salah satu pihak berarti sama dengan memerangi pihak yang bertanda tangan atau pihak yang berjanji. Dan Nabi Muhammad SAW memiliki sekutu yaitu Bani Khuza'ah, sementara orang-orang Quraisy itu memiliki sekutu yaitu Banu Bakar. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berlalulah sekian masa, kurang lebih 3 tahun berlalu, yaitu tahun ke-6, 7, 8, berarti kurang lebih 2 tahun. 2 tahun berlalu, terjadilah clash antara Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah sekutunya Nabi Muhammad, sementara Bani Bakar adalah sekutunya orang-orang musyrik Makkah. Nah, ternyata orang-orang musyrik Makkah melanggar janji. Mereka terlibat membantu Bani Bakar dan memerangi serta melakukan pembantaian terhadap Bani Khuza'ah. Hal itu didengar oleh Nabi Muhammad SAW, dan itu juga yang membuat orang-orang musyrik Makkah sadar bahwa mereka telah melanggar perjanjian. Mereka tahu kekuatan umat Islam semakin hari semakin menguat. Bahkan orang-orang Romawi pun mereka takut dengan kekuatan umat Islam. Pada perang Khaybar, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat juga berhasil menorehkan kemenangan yang gilang gemilang. Inilah yang membuat orang-orang musyrik Makkah itu pada ketakutan. Bagaimana ini? Sementara kita telah melanggar perjanjian. Singkat cerita, tidak ada cara lain kecuali mencoba melakukan lobby agar Nabi Muhammad SAW mau memperbarui perjanjian, kemudian mereka dimaafkan. Diutuslah Abu Sufyan yang tidak lain adalah mertua Nabi Muhammad SAW, karena putri Abu Sufyan yaitu Romlah Ummu Habibah adalah putri dari Abu Sufyan dan istri Nabi Muhammad SAW, Ummul Mukminin. Akhirnya berangkatlah dia untuk melobi Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Dia datang untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, meminta, merayu. Nabi Muhammad diam, tidak menjawab sekata patah pun. Lalu dia mencoba mendatangi putrinya. Saat itu dia masuk ke rumah putrinya, ada sebuah tikar yang digelar. Ketika Abu Sufyan ingin duduk di atasnya, tiba-tiba Ummu Habibah melipat tikar tersebut. Abu Sufyan heran, kenapa saya tidak boleh duduk di sini? Apakah karena kamu merasa tikar ini lebih terhormat daripada saya? Atau saya orang terhormat, nggak layak duduk di tikar yang sudah lusuh seperti itu? Kemudian Ummu Habibah mengatakan, bukan masalah itu. Ini tikarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara engkau musyrik, kau masih najis. Tidak layak duduk di tikar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, mungkin kita bertanya, kok kasar banget anak kepada bapaknya? Ini bukan masalah kekasaran. Ini dalam masalah lobby politik. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk berbuat baik. Dulu ada salah seorang sahabat ketika Fathu Makkah atau ketika Hudaybiyah, dia punya orang tua masih musyrik, dia minta izin kepada Nabi untuk menemuinya. Nabi Muhammad mengatakan, temuilah, berbuat baik kepada orang tuamu yang masih musyrik. Tapi masalah ini adalah masalah politik. Maka wajar kalau seandainya Ummu Habibah bersikap seperti kepada bapaknya yang memang saat itu menjadi utusan orang-orang musyrik Makkah. Kemudian Abu Sufyan menemui Abu Bakar. Abu Bakar menjawab dengan yang sama. Tidak mungkin boleh merubah apa yang telah ditetapkan oleh Nabi. Dia pun menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar juga berkata demikian. Kemudian dia menemui Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib juga berkata demikian. Lalu Abu Sufyan meminta pendapatnya Fatimah, putri Rasulullah SAW, istrinya Ali bin Abi Thalib. Maka Fatimah juga mengatakan hal yang sama. Kemudian Abu Sufyan meminta kepada Fatimah untuk mengutus anaknya, yaitu Hasan sama Husain, yang itu masih kecil, usianya mungkin 3 tahun. Agar apa? Agar menjadi wasilah ataupun mempertemukan dia dengan Rasulullah SAW. Saat itu Fatimah mengatakan tidak dan tidak mungkin, jamaah sekalian. Anda bayangkan betapa Abu Sufyan menghinakan dirinya pada saat itu. Singkat cerita jamaah sekalian, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meminta kepada Abu Sufyan untuk meminta perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah SAW merencanakan untuk berangkat memerangi Makkah, menaklukkan kota Makkah maksud saya, dengan membawa pasukan kurang lebih 10.000 pasukan. Beliau berangkat dan tidak ada perlawanan yang berarti. Singkat cerita, Rasulullah SAW berhasil menaklukkan kota Makkah. Ada banyak peristiwa yang terjadi pada saat itu jamaah sekalian. Di antaranya adalah apa? Rasulullah SAW berdiri di hadapan orang-orang musyrik Makkah yang saat itu mereka sudah takluk, sudah terhinakan di bawah bendera la ilaha illallah. Dulu mereka adalah orang yang suka menyakiti Nabi Muhammad SAW, menyakiti para sahabat. Kemudian Nabi Muhammad SAW berpidato di hadapan mereka. Apa kata Rasulullah SAW? Ayuhan nas, wahai manusia, ya ma'asyara Quraisy, ma tadunnuna anni fa'ilun bikum. Menurut kalian apa yang layak saya lakukan kepada kalian? Mereka menjawab, khairan, kamu akan melakukan kebaikan ya Muhammad, akhun karim, ibnu akhin karim. Engkau adalah saudara yang mulia, putra dari saudara kami yang mulia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi. Sesungguhnya saya akan mengucapkan kepada kalian kata-kata sebagaimana kata-kata Yusuf kepada saudaranya. Yaitu apa? Nabi Yusuf pernah mengatakan kepada saudaranya yang pernah menyakiti beliau, la tathriba alaikum liyaum yaghfirullahu lakum. Tidak ada balas dendam bagi kalian hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian. Idhabu wa antum tulaqa. Pergilah kalian dibebaskan. Justru dengan cara seperti itu mereka masuk Islam secara berbondong-bondong. Tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa balas dendam di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kepada 15 atau 17 orang-orang Makkah yang memang sudah dikenal jahatnya luar biasa kepada Islam. Di antaranya 1, 2, 3, nomor 3 adalah Wahsy yang pernah membunuh Hamzah pada perang Uhud. Dia merobek dadanya Hamzah, dia menusuk Hamzah. Kata Rasulullah SAW, Wahsy tidak ada ampunan bagi dia. Kemudian 78, nomor 8 adalah siapa? Hindun yang mengiming-iming Wahsy untuk membunuh Hamzah. Tapi apa yang terjadi? Hindun datang dalam keadaan bersyahadat, Nabi Muhammad pun memaafkan. Sementara Wahsy datang menutup muka, dia bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW tanpa berani menampakkan mukanya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, saudaraku, Islammu kami terima, semua dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua kesalahanmu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkat wajahmu,
siapakah kamu? Dan bukalah penutup mukamu. Dia angkat wajahnya, dibuka wajahnya, ternyata dia Wahsy, merah padam muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ternyata yang jadi DPO yang seharusnya dieksekusi, dia telah bersyahadat. Diam lama Nabi Muhammad sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, termasuk kepada Wahsy yang telah membunuh pamanmu. Sampaikan kepada dia dan semua orang yang telah melampaui batas, apapun dosa mereka. Sesungguhnya jangan mereka itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa dari ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaghfirud dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Anda bayangkan, Nabi harus menyampaikan kata-kata ini dan sabda firman Allah di hadapan Wahsy yang telah menjadi DPO baginya. Tetapi bagaimanapun Rasul harus menyampaikan. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, Wahsy, keislamanmu kami terima, tapi satu permintaan saya. Apa ya Rasulullah? Rasul mengatakan, jangan pernah mukamu tampak di hadapan saya selama saya masih hidup. Kenapa ya Rasulullah? Rasul mengatakan, karena kalau seandainya saya melihat kamu, saya teringat pada jenazah paman saya Hamzah yang telah engkau perlakukan dengan tidak manusiawi. Wahsy mengatakan, baiklah ya Rasulullah. Maka semenjak itu Wahsy tidak pernah menampakkan mukanya di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menebus kesalahannya, Wahsy yang telah membunuh manusia yang sangat baik, yaitu Hamzah, Asadus Sahra, yaitu singa padang pasir, dia menggunakan kemampuannya melempar pedang, melempar lembing untuk membunuh orang yang sangat buruk di muka bumi ini. Siapa dia? Dia adalah nabi palsu, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Dilempar lembing oleh Wahsy dan dia pun tewas. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya apa? Itu artinya la ilaha illallah, bisa menghapus semua kesalahan dan semua dosa. Saudara sekalian, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia seperti orang yang baru dilahirkan oleh orang tuanya. Semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah indahnya Islam. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa berikutnya yang bisa kita ambil ketika Fathu Makkah adalah apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghancurkan patung yang ada di dalam Ka'bah dan di sekitar Ka'bah yang jumlahnya kurang lebih 360 patung. Dihancurkan oleh Nabi karena itu simbol kesyirikan dan simbol kekufuran. Beliau tidak eman-eman, tidak ada istilah cerita itu adalah warisan budaya, itu cagar budaya, tidak. Karena patung harus dihancurkan. Disitulah setan itu bertempat. Bahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sebelum meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada kami untuk tidak meninggalkan patung satupun kecuali kami ratakan dengan tanah. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran penting di mana hari ini justru di mana-mana patungisasi. Patung Bapak Soekarno, patung Bapak Fulan, patung dewa ini, di mana-mana bahkan diizinkan. Ada rencana membuat patung yang paling besar miliknya si Fulan. Ini enggak benar dan bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Justru itu bisa menyebabkan kesyirikan jamaah sekalian. Orang-orang dulu menyembah berhala disebabkan kenapa? Dulu ada orang-orang soleh yang meninggal dibuatkan patung sebagai sebuah kenangan. Kemudian generasi yang membuat patung ini meninggal, diganti generasi berikutnya sehingga tujuan utama dari pembuatan patung tersebut itu tidak dipahami. Akhirnya muncullah generasi yang menyembah patung. Makanya Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk menghancurkan patung. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian pelajaran lain, dan ini penting karena yang terkait masalah Syiah, adalah apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada perang Fathu Makkah sempat menghalalkan nikah mut'ah, nikah kontrak. Anda bayangkan, kaum muslimin jauh dari keluarganya. Udah begitu mereka harus ketemu teman lamanya, mungkin mantannya. Ada ingatan-ingatan masa lalu. Nabi Muhammad SAW memperbolehkan nikah mut'ah. Namun beberapa hari kemudian Nabi Muhammad SAW pun mengharamkan. Setelah itu tidak ada lagi penghalalan. Jadi jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, benar nikah mut'ah itu pernah dihalalkan oleh Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah SAW melarangnya. Dan dua-duanya hadis yang menghalalkan dan hadis yang mengharamkan diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara pelajaran yang bisa kita ambil
pada peristiwa Fathu Makkah. Ada satu lagi pelajaran luar biasa jamaah sekalian. Jadi Rasulullah di awal beliau berdakwah, sahabatnya Abu Bakar masuk Islam. Tapi kedua orang tua Abu Bakar belum masuk Islam. Semenjak saat itu Abu Bakar meminta kepada Rasulullah untuk mendoakan keluarganya, terutama orang tuanya, agar bisa masuk Islam. Didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tahun 2 kenabian belum masuk Islam. Tahun 3, 4, 5, 6 kenabian belum masuk Islam. Tahun 10 kenabian belum masuk Islam. Sampai Rasulullah SAW hijrah, itu kedua orang tua Abu Bakar belum masuk Islam. Perang Badar belum masuk Islam. Perjanjian Hudaibiyah juga belum masuk Islam. Masuk Islamnya yaitu ketika Fathu Makkah. Setelah 20 tahun lebih, doa Nabi Muhammad diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa teman-teman sekalian? Jangan pernah putus asa dari berdoa. Berdoalah. Suatu waktu Allah Subhanahu wa taala akan membuktikan doa kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Ud'ullah", berdoalah kepada Allah, "wa antum muqinina bil ijabah". Kamu yakin banget bahwa kamu pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Niscaya doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kawan-kawan sekalian, ini peristiwa Fathu Makkah dan Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin di bulan Ramadan. Catat, peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW ketika dalam perjalanan menuju kota Makkah membatalkan puasanya karena fisik para sahabat lemah. Dan selama di kota Makkah, Nabi Muhammad tidak juga puasa. Kenapa? Karena beliau masih dalam kondisi safar, walaupun beliau tinggal 20 hari lebih. Kok bisa? Karena beliau tidak menentukan waktu baliknya pada saat itu. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.